Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Widagdo dari kelas BKPI 2B. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teori kepribadian behavioristik Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mandela. Itu merupakan sebuah desa kecil ya di utara Kanada. Setelah lulus dari SMA, beliau bekerja dengan sekelompok pekerjaan konstruksi di wilayah Yukon. Kemudian setelah 1 tahun bekerja, beliau melanjutkan sekolahnya di Universitas British Columbia di Vancouver pada tahun 1949 dan beliau menerima gelar psikologi. Kemudian Albert Bandura terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi Amerika dan Presiden Kehormatan Asosiasi Kanada. Konsep inti kepribadian menurut Albert Bandura yaitu seseorang cukup fleksibel serta dapat belajar mengenai kecakapan dalam berperilaku dan bertindak. Albert juga sangat terkenal dengan eksperimennya berjudul Babadol. Dari hasil pengamatan tersebut, Albert Bandura menjelaskan kalau proses belajar itu merupakan tingkah laku seseorang yang bisa berkembang melalui proses pengamatan terlebih dahulu. Kemudian perilaku tersebut itu ditiru membentuk suatu perilaku baru yang menjadi acuan dalam bertindak. Ketika perilaku tersebut dirasakan sesuai dengan dirinya, nyaman dengan dirinya, perilaku ini kemudian dimunculkan menjadi kepribadian seseorang. Jadi menurut Albert Bandura ini tingkah laku manusia itu dijelaskan dari 3 aspek. Yang pertama ada observational learning. Jadi tingkah laku manusia ini dilihat atau ditunjukkan dari proses pengamatan atau observasi terlebih dahulu seperti yang awal kita bicarakan. Lalu yang kedua ada pemodelan. Pemodelan ini maksudnya apa? Yaitu proses manusia meniru ya atau memodeli seorang dari sesuatu pengamatan yang membentuk suatu perilaku. Jadi dia itu meniru seseorang yang dia suka untuk dijadikan sebuah kepribadian atau sebuah perilaku dianya gitu. Ada enactive learning, yaitu munculnya individu dari proses-proses sebelumnya. Selanjutnya, faktor penentu kepribadian. Jadi, faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan kepribadian manusia itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Jadi bawaan dari lahir seorang manusia sifatnya. Terus ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yaitu tempat tinggal, lingkungan, ekonomi, di mana seseorang tersebut dilahirkan. Jadi lingkungan masyarakat juga mempengaruhi pembentukan karakter atau pengembangan kepribadian seseorang. Kemudian Albert Bandura membagi 3 struktur kepribadian. Menurutnya ada yang pertama itu ada sistem self atau self system. Nah, sistem self ini merupakan dimulai dari usia 12 sampai 18 bulan di mana mereka itu mampu untuk belajar atau mengamati tingkah laku dan mengurangi rasa cemas. Jadi seseorang itu pada usia 12 sampai 18 itu mampu mengurangi rasa cemas dan mengamati tingkah laku seseorang itu. Jadi sistem self itu adalah cara kita untuk menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan gambaran kita. Kemudian yang kedua ada regulasi diri. Regulasi diri adalah proses dalam kepribadian yang penting bagi individu untuk berusaha mengendalikan pikiran, perasaan, dorongan, dan hasrat dari rasa yang ingin dijadikan tujuan ataupun cita-cita. Kemudian yang ketiga ada efikasi diri. Efikasi diri ini merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk mencapai sesuatu dengan apa yang diharapkannya. Jadi efikasi diri ini merupakan keyakinan seseorangnya gitu untuk dia itu bisa nggak sih mencapai sesuatu itu gitu. Hakikat manusia. Jadi teori hakikat manusia ini didasarkan pada hakikat manusia mengasumsikan bahwa manusia itu pada dasarnya mekanistik atau memiliki respon terbatas terhadap lingkungan. Jadi manusia itu mengawali kehidupannya dengan bereaksi terhadap lingkungan, dan interaksi ini diciptakan dari tingkah laku yang membentuk kepribadiannya. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.